الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pengurus Kompas Al-Kanas yang kami hormati, Sahibul Hajah Ahil Karim, Bapak Dahlawi sekeluarga yang kami muliakan, hadirin para tretan, para anggota Kompas Al-Kanas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah berada pada 10 akhir daripada bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Ramadan. Semoga saja ijtima pada sore hari ini benar-benar menjadi bagian dari amal kita dalam bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Ramadan, sebagai amal yang benar-benar diterima oleh Allah, dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bulan yang paling istimewa dari 12 bulan keseluruhan dalam satu tahun. Bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dijadikan satu bulan yang mana kita di dalamnya oleh Allah dituntun untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita secara khusus melalui puasa Ramadan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, yang mana tujuan inti daripada puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan Allah, menghamba kepada Allah semata di dalam menjalani hidup ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau diperbandingkan dengan kendaraan, seperti kita punya motor, bulan Ramadan ini dijadikan bulan khusus untuk memperbaiki atau servis motor. Jadi selama 11 bulan motor itu dipakai, maka bulan ini harus kita perbaiki. Maka bulan ini harus kita servis supaya 11 bulan ke depan motor ini lebih baik dan lebih kuat tentunya. Lah begitu juga kita, selama 11 bulan kita tidak menjalankan puasa,
Sehingga kita berjuang untuk memerangi nafsu kita dengan cara bermacam-macam ibadah, tapi tidak ada puasa. Sehingga kita tetap makan, tetap minum, tetap kumpul dengan istri dan sebagainya. Tapi dengan bulan Ramadan ini kita memperbaiki motor atau kendaraan kita dengan melalui ibadah puasa. Artinya memperbaiki diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan ibadah puasa, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri, bahkan berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kalau kita bertanya, apa hasil kita daripada ibadah puasa, maka hasil yang pertama harus ditampakkan adalah adanya peningkatan iman kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sholatnya masih tidak lengkap. Dengan melalui puasa Ramadan, maka kita jadi lengkap sholatnya. Dulu masih berani melakukan banyak perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan puasa, lalu kita menjadi lebih takut, bahkan takut untuk melakukan maksiat. Maka itu adalah bagian daripada hasil pelaksanaan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, yakni la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi inti daripada tujuan puasa di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita semakin meningkat iman kita, semakin meningkat ketakwaan kita, sehingga kita menjalani hidup ini semakin mampu untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak sekali keistimewaan, yang mana keistimewaan-keistimewaan itu semata-mata untuk mempermudah kita berubah, meningkat dari iman yang lemah menjadi kuat, dari takwa yang kurang menjadi bertambah. Apa diantaranya? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, maka Allah buka pintu-pintu surga. Jadi semua pintu surga itu di bulan Ramadan dibuka. Sehingga bagi kita yang mukmin, yang muslim, yakin bahwa kita ingin ke sana. Semakin merasa ingin ke sana. Sehingga tentunya dengan melihat atau minimal merasa, mempercayai bahwa pintu-pintu surga sedang dibuka, maka kita semakin semangat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga ini ada keterangan dari para ulama, luasnya perjalanan 40 tahun. Jadi lebarnya pintu surga dari ujung pintu ke ujungnya, ini kalau kita jalan kaki perjalanan 40 tahun. Jadi betapa luasnya pintu surga itu. Itu satu pintu. Ini surga ada yang mengatakan 7.
macam sorga, ada yang mengatakan 8 macam sorga. Pintunya segitu semua. Lah pada bulan Ramadan ini oleh Allah dibuka. Kemudian wa ghulliqat abwabun niran, dan Allah kunci pintu-pintu neraka. Jadi di bulan Ramadan ini pintu neraka oleh Allah ditutup, dikunci. Bahkan ada sebagian ulama mendauhkan bahwa di bulan Ramadan ini ahli kubur saja yang mendapatkan siksa di luar bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ini pray dulu. Jadi siksanya dihentikan. Jadi kalau ingin tidak langsung dapat siksa, mati saja bulan puasa. Barangkali mau daftar besok atau lusa, atau barangkali untuk tahun depan bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan itu saja. Ya setelah Ramadan ya dimulai lagi. Ini sebagai bukti betapa Allah sudah memberikan fasilitas untuk mengantarkan kita menuju perubahan, menuju peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling nampak, yang terakhir kata Rasulullah, wasul silatis syayatin, setan-setan itu dirantai. Jadi setan yang kerjaannya itu menggoda manusia, mengajak manusia untuk meninggalkan perintah Allah, dan juga mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Pada bulan Ramadan ini dirantai. Jadi tidak bisa menggoda. Gambarannya seperti itu. Cuman dalam tafsir hadis ini atau pemahaman hadis ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang setan itu betul-betul tidak bisa menggoda manusia di bulan Ramadan, karena setan itu dirantai oleh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan, terkadang ada orang bertanya, bagaimana Pak Ustadz kalau memang setan itu sudah dirantai, kok di bulan Ramadan ini masih banyak orang melakukan dosa? Jadi ada yang minum minuman keras di bulan Ramadan, ada yang nyabu di bulan Ramadan, na'udzubillah, ada yang melakukan zina di bulan Ramadan, bahkan ada yang merampok, membunuh di bulan Ramadan. Ini bagaimana kalau setan memang sudah dirantai katanya? Ini jawab daripada pendapat ulama ini, bahwa manusia melakukan dosa itu bukan semuanya karena digoda atau diajak oleh setan, tapi memang ada yang memang muncul daripada kemauan dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Sehingga walaupun setan sudah dirantai, tidak menggoda lagi kepada manusia, maka manusia dengan nafsunya bisa juga melakukan dosa. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan setan itu tidak dirantai sehingga tidak bisa menggoda lagi kepada manusia. Tetapi setan itu karena saking sulitnya mengajak orang-orang yang sedang beribadah di bulan Ramadan itu untuk digoda, maka seakan-akan mereka itu dirantai. Ya gambarannya begini, orang sumpamanya sedang puasa, diajak makan haram, apalagi yang haram, yang halal saja dia tidak makan, kan begitu. Orang sedang puasa diajak melakukan zina, apalagi zina sama istrinya saja dia tidak melakukan itu. Namanya dia sedang puasa. Apalagi kalau puasa dia itu bukan hanya menahan lapar dan hubungan suami istri, dia malah menahan dirinya untuk berpuasa dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka setan tentunya semakin sulit untuk mengajak orang ini. Nah, karena itu pendapat kedua ini, maksudnya setan
dirantai, bukan dirantai sehingga tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan keburukan, tetapi dirantai artinya betapa sulitnya setan itu mengajak orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa, sampai digambarkan seakan-akan mereka ini dirantai. Nah, begitu gambarannya. Jadi Allah itu sudah memberikan fasilitas kepada kita bagaimana dengan puasa Ramadan ini kita mendapatkan peningkatan iman dan peningkatan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu diantaranya pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, terus setannya juga dirantai. Untuk itu kita ini kalau ingin melihat hasil daripada puasa kita, kalau kita semakin kuat, semakin mampu menjalani hidup ini mengikuti aturan Allah, berarti puasa kita ini ada hasil. Tapi kalau kita menjalankan puasa tapi kita malah semakin berani menyimpang daripada aturan Allah, maka berarti puasa kita ini sia-sia. Dan itu mungkin yang termasuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak juga orang melakukan puasa, dari puasanya yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Jadi tidak mendapatkan peningkatan-peningkatan keimanan, tidak mendapatkan peningkatan-peningkatan ketakwaan, bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali karena puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini diantaranya adalah adanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran ini biasanya kita peringati turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadanlah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga manusia ini menjadi hamba Allah, bertuhan kepada Allah, menyembah kepada Allah, sudah lengkap dengan aturannya. Ya, aturannya itu petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Bahkan lebih rinci lagi, wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bahkan merinci, menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah wal furqan, dan juga Al-Quran itu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini terjadinya menurut para ulama, pendapat yang kuat, yang mu'tamad adalah di dalam 10 akhir di bulan Ramadan ini. Jadi 10 pertama tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Lah tanggal 21 sampai akhir bulan ini namanya 10 yang terakhir. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Terjadinya malam Lailatul Qadar ini kemungkinan besarnya adalah di 10 akhir ini.
terutama lagi pada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25 dan seterusnya. Untuk itu biasanya kalau masyarakat Madura ada istilah maleman selekor, maleman telolekor, maleman segemi. Lah nanti ini maleman segemi, tanggal ganjil yang ada di dalam 10 akhir di bulan Ramadan. Apa istimewanya malam Lailatul Qadar itu? Wah, ini yang sangat istimewa. Apa istimewanya malam Lailatul Qadar ini? Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nilai satu malam lebih baik daripada nilai 1000 bulan. 1000 bulan ini mungkin lebih dari 80 tahun. Kita melakukan kebaikan dalam waktu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada melakukan kebaikan selama 80 tahun lebih, selama 1000 bulan. Lah, sehingga Allah betul-betul sudah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada kita untuk berubah dari keadaan kita yang dulunya lemah imannya, lemah takwanya, menjadi kuat imannya, kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang ada yang bertanya, turunnya Al-Quran diperingati biasanya tanggal 17 bulan Ramadan, sedangkan malam Lailatul Qadar itu yang paling kuat pendapat mengatakan ada di 10 akhir bulan Ramadan, tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah tadi, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lah, daripada ayat ini dipertanyakan, kalau memang Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, kenapa peringatan nuzulul Quran itu dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan? Harusnya diperingati di tanggal 10 akhir dari bulan Ramadan. Lah, maka di sini dijelaskan juga oleh para ulama bahwasannya Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu adalah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Di langit pertama ini, langit dunia istilahnya, ini ada tempat namanya Baitul Izzah. Lah, Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfud satu kaligus. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran diturunkan ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Itu yang turun pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu oleh ulama dijelaskan adalah tanggal pertamanya Al-Quran itu turun ke dunia ini, turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini kalau turunnya kepada Rasulullah tidak turun satu kali, jadi tidak terus Allah memberikan satu kitab Quran begini dari awal sampai akhir, tidak. Tapi secara cicil, lamanya selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Jadi tidak langsung diberikan ini Al-Quran dari Bismillah sampai An-Nas, tidak. Tapi diturunkan sedikit demi sedikit. Ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Yang turun di Mekah disebut Makkiyah, yang turun di Madinah disebut Madaniyah.
itu berjalan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau ringkasnya 23 tahun. Tapi turunnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu turun satu kali, satu kali turunnya. Tapi dari Baitul Izzah, dari Allah diturunkan kepada Rasulullah, wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berjalan secara cicil, secara bertahap selama 23 tahun, atau pastinya menurut ahli sejarah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi turun sedikit demi sedikit. Yang pertama turun Iqra, yang terakhir turun Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum, dan seterusnya. Jadi tidak turun satu kali. Lah yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ulama berpendapat bahwa yang sangat kuat pendapat pertama Al-Quran diturunkan adalah di hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada firman Allah, wa ma anzalal furqan yaumal taqal jam'an. Demi azat yang menurunkan Al-Quran, yang membedakan yang hak dan yang batil, Al-Furqan, yaumal taqal jam'an, pada hari berkecamuknya perang antara orang Islam dengan orang musyrikin. Yang mana hari itu adalah hari Jumat, tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Itu dijelaskan dalam kitab Tarikh Tashri'. Sehingga yang diperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada penjelasan Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sedangkan malam Lailatul Qadar itu adalah ada di 10 akhir di bulan Ramadan, maka itu adalah turunnya Al-Quran satu kaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Sedangkan peringatan nuzulul Quran yang dilakukan tanggal 17 adalah hari turunnya wahyu pertama, Quran ayat pertama, surat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini tingkatkan kualitas ibadah kita. Biasanya semakin akhir nih semakin kendor. Kalau masih awal terawihnya rajin, tapi kalau sudah 10 akhir nih biasanya sudah mulai malas. Sedangkan seharusnya semakin akhir harus semakin ditingkatkan. Kenapa? Karena penentunya di akhir ini. Finish ini yang menentukan. Kalau kita kerapan semuanya, dari awal kita kenceng, tapi begitu hampir finish kita lembek, ya kalah. Itu disabdakan oleh Rasulullah, al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu yang menjadi nilai baik, sukses adalah pada akhir amal itu. Jadi dari awal tarawihnya lengkap, darusannya tidak absen, tapi setelah 10 akhir malah tarawihnya absen, tadarusnya ditinggal. Lah ini masalah ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan malam fadilah malam Lailatul Qadar ini, maka hendaknya kita di 10 akhir ini kita semakin tingkatkan kualitas ibadah kita, puasa kita, begitu juga sholat tarawih kita, tadarus kita, dan amal-amal yang lain. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.